Makna dan arti sesajen yang terkandung dalam media sesajen dalam budaya Sunda. Sesajen dapat dimanifestasikan sebagai kesadaran kosmos. Korelasi ini biasanya dilakukan secara ritual oleh masyarakat adat. Contohnya, orang yang mau menghuni rumah baru, ada ritualnya. Di upacara pernikahan seseorang yang hamil 7 bulan juga ada ritualnya. Di acara-acara budaya dan lain-lain, ritual yang umumnya dilakukan bersama-sama oleh masyarakat setempat. Saat ini, tidak sedikit orang beranggapan bahwa menyajikan sesajen adalah suatu kemusyrikan. Tapi sebenarnya, ada suatu simbol atau siloka di dalam sesajen yang harus kita pelajari. Siloka adalah penyampaian dalam bentuk pengandaian atau gambaran yang berbeda. Kearifan lokal yang disimbolkan dalam sesajen perlu dipelajari, bukan disalahkan, karena itu adalah kearifan budaya lokal yang diturunkan oleh leluhur. Dan kita sebagai generasi penerus berkewajiban memahami dan melestarikannya. Arti dan makna sesajen menurut budaya Sunda. Sajen asal kata dari sesaji yang mengandung makna seajian atau kalimah yang disimbolkan dengan bahasa rupa bukan bahasa sastra, di mana di dalamnya mengandung mantra atau kekuatan metafisik atau supranatural. Kata sajen berasal dari kata sa dan ajian. Sa bermakna tunggal, aji bermakna ajaran, sa bermakna senu, bara atau api, atau pula aura energi. Bermakna sa ajian atau ajaran yang tunggal atau menyembah kepada Tuhan yang Maha Esa. Sesajen mengisyaratkan bahwa keganasan atau kedinamisan alam dapat diatasi atau ditangani dengan upaya menyatukan diri dengan alam atau beserta alam, bukan dengan cara merusak atau menguasai alam. Ritual ini merupakan bentuk metafora atau siloka penyatuan manusia dengan alam. Kata sajian secara keseluruhan bermakna menyatukan keinginan dengan keinginan alam atau beserta alam, menyatu dengan alam. Secara keseluruhan, kata sajen mempunyai makna energi ajaran Hyang Maha Tunggal. Astra Jendra adalah sastra, ilmu yang bersifat rahasia atau gaib. Rahasia karena pada mulanya amung diwedarkan kepada orang-orang yang terpilih dan kalangan terbatas di kalangan bangsawan yang diberikan secara lisan, sekarang dapat dipelajari secara umum. Gaib karena ilmu ini diajarkan oleh guru sejati melalui rasa sejati atau tasawuf Hayuningrat. Yuningrat berasal dari kata hayu atau rahayu, selamat, dan ingrat yang berarti di dunia. Pangruating diyu artinya meruat, meluluhkan, merubah, memperbaiki sifat-sifat diyu raksasa, angkara, durjana. Maka sastra Jendra Hayuningrat Pangruating diyu maknanya adalah ilmu rahasia keselamatan untuk meruat sifat-sifat angkara di dunia ini.
baik mikro maupun makro. Sastra Jendra Hayuningrat, Pangruating Diu, merupakan ilmu yang berasal dari Allah untuk menyelamatkan segala sesuatu. Maka tiada pengetahuan hakikat lain lagi yang dapat digapai manusia di tanah Jawa yang lebih dalam dan lebih luas, melebihi sastra Jendra Hayuningrat, Pangruating Diu. Karena ini merupakan sastra adiluhung atau ilmu luhur yang merupakan ujung akhir dari segala pengetahuan atau kawaruh, kesempurnaan ilmu tasawuf Jawa sampai saat ini. Makna atau kawaruh yang terkandung dalam sandi sastra, kalau diurut dari atas ke bawah, dari H sampai Nga, mengandung makna yang sangat dalam dan luas tentang rahasia gumelaring dumadi atau pambabaring titah atau rahasia jati diri, asal-usul terjadinya manusia, yaitu terciptanya manusia dari nur cahaya Allah yang bersifat Tritunggal Maha Suci, yang merasuk busana anasir-anasir sebagai wadah, yaitu badan jasmani halusan dan badan jasmani kasar. Apabila diurut terbalik dari Nga naik sampai H, inilah yang merupakan rahasia jalan rahayu. Ia pangruating diu untuk menuju kesempurnaan hidup kembali kepada sangkan paraning dumadi. Kembali ke asal mula, ke alam sejati, yaitu menghadap Allah yang Maha Agung. Jadi, dari Nga sampai H juga merupakan urutan-urutan panembah, dimulai dari badan jasmani kasar, di mana titik berat kesadaran kemudian harus dialihkan satu tahap demi tahap ke arah asal mula, ke alam sejati. Kujang sajen berfungsi sebagai alat upacara, adat dan ritual budaya atau ruatan desa. Desa dalam konteks Sunda Purba bermakna negara. Siloka dalam upacara sesajen adalah penyampaian dalam bentuk pengandaian atau gambaran yang berbeda, kearifan lokal, lokal genius, yang disimbolkan dalam sesajen yang diturunkan oleh leluhur kita. Kearifan lokal yang disimbolkan dalam sesajen perlu dipelajari, bukan untuk disalahkan, karena itu adalah kearifan lokal yang diturunkan oleh para leluhur kita. Makna dan arti yang terkandung dalam media sesajen menurut ajaran Sunda. Yang pertama, parupuyan dan menyan. Parukuyan adalah tempat arang atau bara api yang terbuat dari tanah. Tempat saripati atau badan sekujur. Merah melambangkan api, kuning melambangkan angin, putih melambangkan air, dan hitam melambangkan tanah. Bermakna bahwa saripati dari air, angin, air, dan tanah adalah asal badan sekujur atau penopang hidup. Membakar kemenyan atau ngukus bermakna ngudak, kusumaning hyang jati bermakna mengkaji dan menghayati serta menelusuri hakikat dan nilai-nilai ketuhanan. Menyan bermakna sebenar-benarnya. Sejarah keseluruhan bermakna dalam mendalami, mengkaji dan menghayati harus sungguh-sungguh dan sebenar-benarnya. Wangi kemenyan bermakna silih wewangian atau berbuat kebajikan. Kini dalam tradisi Sunda ada juga mengganti dengan hiu atau dupa karena lebih simpel. Yang kedua, amparan atau samak bermakna kudu saamparan, semaksud setujuan. Sekabeh tujuan jeung maksud
di amparan ketuhanan, kemanusiaan, kebangsaan, kerahayatan, keadilan, atau sesungguhnya kita harus tahu maksud, satu tujuan, yang semuanya itu harus didasari oleh nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, kebangsaan, kerakyatan, dan keadilan. Yang ketiga, alas lawan bodas. Bisa diartikan, kain putih sebagai alas. Bermakna hendaknya dalam tindakan dan ucapan harus dilandasi oleh keberhasilan hati, pikiran, atau kebersihan lahir dan batin. Yang keempat, kendi diesi, cai make hanjuang. Bisa diartikan, kendi diisi air, diberi daun hanjuang. Kendi bermakna tanah atau tanah, bermakna air hanjuang bermakna hana ing juang, bermakna hirup kudu berjuang, gawe piken, lemah, cai, atau bebakti ka negeri, atau bebela ke negeri, atau hidup harus berjuang berbakti pada nusa dan bangsa. Yang kelima, sangsaka dwi warna, atau bisa juga disebut sesaka pusaka buhun Jawa Dwipa, bermakna dwi warna atau dua warna, yaitu berem jeng bodas, bermakna merah dan putih. Berem bermakna indung atau ibu pertiwi, dan bodas bermakna bapak atau rama. Sangsaka bermakna soko, bermakna bahwa suatu kewajiban kita menghargai orang tua yang telah melahirkan dan mengurus kita, juga tanah air yang telah memberi kehidupan. Bakti kepada orang tua, bangsa, dan negara menjadi keutamaan dalam kehidupan. Keenam, rujak tujuh rupa. Rujak bermakna rasa, seperti manis, pahit, asam, keset, dan sebagainya. Tujuh rupa bermakna tujuh poi atau tujuh hari. Secara keseluruhan bermakna dina tujuh poi, panggih, jeng rupa-rupa kehidupan. Dalam 7 hari kita mengalami berbagai rasa kehidupan. Yang ketujuh, kopi pahit. Kopi amis jeng cai asak herang di wadahan kana batok. Bermakna sak jeroning lampah hirup pinasti ngaliwatan papait jeng memanis nuk sekuduna digodok. Dirasakan dina babatok atau pikiran, elingan, wening ati herang manah. Dalam laku lampah kehidupan pasti melalui kepahitan dan manis yang semestinya diolah, dikaji dalam tempurung, dalam hati yang tenang dan bersih. Nasi tumpeng atau banyak dikenal dengan istilah tumpeng saja adalah sajian khas yang banyak dijumpai dalam acara perayaan atau selamatan, baik di desa-desa maupun di kota-kota besar di Pulau Jawa Dwipa dan pulau-pulau lainnya di Indonesia sampai sekarang. Tumpeng menjadi materi penting dalam acara syukuran atau selamatan tradisi budaya Sunda. Walaupun diakui sebagai simbol penting sebuah acara selamatan, namun sebenarnya tidak banyak orang mengetahui yang memahami makna di balik perupaannya. Tumpeng sendiri sebenarnya menjadi simbol yang mengangkat hubungan antara manusia dengan Tuhannya, dengan alam, dan dengan sesama manusia. Selanjutnya, bekakak ayam atau baka ayam bermakna pasrah sumrah ke Gusti.
tumaprak lir bekakak. Yang ke-10, puncak manik. Bermakna puncak tina kehidupan nyata silih ajenan kesesama. Selain itu, dalam kearifan lokal, Sumedang yaitu endok sapatalangan. Endok atau telur melambangkan awal mula terjadinya alam semesta. Dalam teori barat dikenal teori Big Bang. Dalam konteks mikrokosmis, telur memanifestasikan cita-cita kehidupan yang akan melahirkan tingkah laku yang baik. Puncak dalam kehidupan yaitu saling menghargai terhadap sesama. Telur diibaratkan sebagai awal mula kehidupan yang bakal melahirkan perilaku baik. Selanjutnya, daun jati 3 lembar, atau bisa juga daun jati 3 lembar. Menjalani kehidupan harus didasari dengan tekad, ucapan, dan tingkah laku yang baik. Selanjutnya, lemaran atau seupahan, ngelamar atau nyirih. Kalau kita berbicara, berperilaku, dan bertindak, jangan terburu-buru, tapi harus dipikir dan dicerna terlebih dahulu. Persis ketika ngelamar atau nyirih. Itu semua adalah simbol siloka untuk kajian kita semua, supaya hidup tidak kesasar atau celaka. Intinya adalah di dalam sesajen terdapat nilai luhur kearifan lokal yang dijadikan pedoman pandangan hidup agar kita tidak salah dalam melangkah. Pemirsa budiman, itulah tadi sebuah sejarah yang membahas tentang sesajen. Nantikan cerita sejarah yang tidak kalah menarik pastinya di channel Babat Nusantara. Jangan lupa berikan masukan kalian, saran kalian, kritik kalian di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.